Kalian duduk berjam-jam, nonton video pembelajaran, catat poin-poin penting, baca buku, ulangi materi, kamu bahkan ngerasa, aku lebih rajin dari kebanyakan orang. Tapi ada suatu saat tiba, kalian lihat ke diri kalian sendiri dan kalian ngerasa kayak kosong, kayak semua yang kalian pelajari tadi itu hilang semua, nggak ada hasilnya sama sekali dan kalian mulai ragu, kayak aku udah belajar keras, tapi kenapa aku masih gini-gini aja? Kenapa aku nggak sepintar mereka? Kenapa otakku itu nggak nyerap secepat yang aku harapkan. Lalu datang tuh rasa frustasi, rasa kayak kalian bandingin ke orang lain yang katanya belajar cuma sejam tapi langsung paham, yang katanya baca buku satu buku langsung bisa menjelaskan semua bukunya, menjelaskan segalanya dan kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, mungkin aku memang nggak sepintar itu, mungkin aku stuck, mungkin ini bukan jalanku, tapi coba berhenti dulu. Berhenti dulu, nggak usah pikirin hal tersebut karena kemungkinan besar kalian itu nggak stagnan, kalian tuh nggak stuck, kalian tuh cuma terlalu sibuk melihat hasil yang besar dan juga lupa bahwa pertumbuhan itu tuh tidak terlalu terlibat di dalam permukaan. Seperti ini, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah, itu tumbuh, tapi kalian tuh nggak bisa lihat, sampai suatu hari dia tuh tembus tanah dan mengejutkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Dengar ya, kalau kalian sedang belajar, kalian terus mengulang, kalian terus membaca, terus mencatat, dan kalian tetap ngerasa nggak berkembang, maka satu hal yang harus kamu tanamkan adalah kalian tidak stagnan, kalian sedang mengakar. Semua proses belajar itu tuh awalnya emang menyebalkan, emang membosankan, dan juga penuh kebingungan, tapi itu tuh hal yang normal, tapi justru itulah pondasinya dibangun. Coba deh lihat anak kecil nih yang baru belajar jalan, dia tuh pasti jatuh, terus berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, nggak ada yang bilang dia gagal. Karena kita tahu dia tuh sedang belajar, tapi begitu kita dewasa, kita tuh mulai menuntut hasil yang instan. Kita belajar satu bab, lalu langsung pengen jago, kita ikut satu kelas, langsung bisa ingin semuanya. Dan ketika itu tidak terjadi, kita tuh langsung panik dan juga kita ngerasa gagal banget, langsung berpikir ini semua tuh sia-sia banget. Padahal kalian tuh hanya sedang melewati fase hening dari proses belajar, sedang sibuk-sibuk mengatur ulang koneksi-koneksi yang rumit, fase yang tidak terlihat tapi bekerja di balik layar. Ini kayak kalian mengangkat barbel aja di gym. Hari pertama kalian angkat 5 kilo, hari ketiga masih 5 kilo, minggu depan tetap 5 kilo. Tapi otot kalian yang makin gede perlahan demi perlahan. Kalian tuh nggak sadar sampai suatu hari kalian angkat beban tuh barbel 10 kilo dengan gampang banget dan kalian heran sendiri. Belajar tuh kayak gitu, progres tuh nggak selalu terasa tapi selalu ada. Masalahnya satu, kita tuh terlalu fokus pada hasil bukan pada proses dan di saat kalian terlalu terobsesi dengan hasil, kalian akan selalu kecewa karena hasil itu datang di akhir bukan di tengah. Dan di saat kalian berhenti di tengah, kalian nggak akan pernah sampai di akhirnya. Jadi kalau kalian sedang ngerasa stuck, nggak usah buru-buru dulu mengubah mode, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kalian tuh bodoh, jangan terburu-buru kalau kalian tuh menyerah, karena bisa jadi kalian tuh cuma butuh melanjutkan satu pekan lagi, satu belajar lagi, satu halaman lagi, dan kalian akan menembus batas yang selama ini kalian tahan. Masalahnya adalah kebanyakan orang itu mundur tepat sebelum hal tersebut datang. Dan kalian tahu nggak apa yang membedakan mereka yang gagal dan juga mereka yang sudah berhasil? Yang satu itu berhenti di saat mereka bosan, mereka nggak mood, mereka berhenti. Tapi yang satunya itu tetap jalan, walaupun tidak ada tanda-tanda, walaupun dia nggak mood, dia tetap jalan terus. Karena mereka paham, belajar itu bukan soal motivasi tinggi, tapi soal kesabaran, soal jangka panjang. Jadi mulai hari ini, coba deh kalian berhenti tanya, kenapa aku belum pintar? Tanya ini ke diri kalian. Sudah berapa lama aku bertahan tanpa hasil yang besar? Jadi kan sekarang kita tahu tuh, rasa stuck itu bukan akhir, itu tuh bagian dari proses. Tapi tahu aja itu nggak cukup. Karena kalian masih bangun tiap hari dan ngerasa males, masih duduk depan buku dan ngerasa kosong, masih buka video-video dan pikiran kalian tuh kemana-mana. Jadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana caranya kita tetap belajar meski kita ngerasa nggak pintar? Pertama, kalian bisa hilangkan ekspektasi tinggi yang merusak kalian secara perlahan. Berhenti berharap semua akan langsung masuk ke otak kalian.
Berhenti berharap, kalian langsung paham setelah apa yang kalian baca dalam satu kali. Itu tuh bukan proses belajar, itu tuh mimpi yang palsu. Belajar itu tuh pengulangan. Baca, lupa, ulangi. Baca, lupa, ulangi lagi. Baca lagi sampai otak kalian tuh menyerah dan mulai menerima. Yang kedua, kalian bisa ganti target kalian. Dulu kalian bilang, aku harus paham materi ini dalam seminggu. Sekarang bilang, aku cuma perlu belajar 30 menit hari ini tanpa distraksi. Fokus ke satu hal. Dan kalau kamu berhasil, kamu tuh menang udah, sesimpel itu. Bukan karena kalian paham semuanya, tapi kalian bisa konsisten dengan hal tersebut. Ingat, ingat, konsistensi itu lebih penting banget daripada motivasi. Motivasi itu bisa banget hilang, tapi konsistensi itu bisa menyelamatkan kalian. Lalu yang ketiga adalah jangan belajar sendirian terlalu lama. Coba deh kalian cari teman, cari komunitas, cari seseorang yang bisa kalian ajak ngobrol. Karena ketika kalian ngerasa stuck sendirian, perasaannya itu bisa jadi monster, tapi ketika kalian bisa berbagi, kalian tuh sadar satu hal, kalian tuh nggak sendirian. Semua orang juga pernah ngerasa bodoh, pernah ingin menyerah, pernah ngerasa proses ini sia-sia. Lalu yang keempat, kalian bisa simpen rekam jejak belajar kalian. Catat hal kecil yang kalian pelajari setiap hari, satu baris pun nggak masalah. Dan lihat lagi seminggu ke depan, kalian akan kaget betapa jauhnya kalian sudah melangkah. Tapi selama ini kalian lupa untuk melihat ke belakang. Kita tuh sering banget ngerasa stuck bukan karena kita nggak bergerak, tapi karena kita tuh tidak pernah melihat ke belakang dan mengakui apa kita sudah bertahan. Dan yang terakhir, anggap rasa stuck itu sebagai ujian kalian. Karena yang lulus itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar, yang terus hadir, yang terus baca, yang terus ulang, yang terus bergerak. Rasa stuck itu tuh nggak bisa dihindari, tapi bisa dilewati. Dan bisa melewatinya adalah mereka yang tidak membiarkan rasa itu menelan mereka bulat-bulat. Sekian dengan kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.